Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Sekali lagi mari kita coba untuk berbenah diri, untuk memahami betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan tugas kita cuma satu, bersyukur. Itu yang harus kita pahami, kita renungkan, kita yakini, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang harus kita syukuri adalah ketika kita itu masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Ibadah dalam wujud yang beragam, termasuk di dalamnya ibadah sholat. Pagi ini kita sudah melaksanakan sholat subuh. Bagi kita yang sudah melaksanakannya, bagi yang belum, ya segera berbenah diri untuk melaksanakan sholat subuh. Karena sholat yang terbaik itu adalah sholat yang dilaksanakan di waktu yang tepat, ala waktiha. Kan para ulama mengatakan fi awwali waktiha, di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya di rumah, kita laksanakan di rumah. Kalau kita bisa melaksanakan di masjid, itu lebih baik. Kalau kita melaksanakan sendiri, itu sudah sah. Tapi kalau kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah, itu lebih utama. Maka yang kita cari di dalam hidup ini kan bukan hanya kewajiban-kewajiban yang bisa kita tunaikan, tapi bagaimana kita melakukan tindakan yang paling utama dari tindakan-tindakan utama yang bisa kita lakukan. Jadi dalam bahasa yang sederhana, mari kita mencari yang terpenting di antara yang penting, supaya kita tidak terjebak pada sesuatu yang minimalis. Kita jangan mengatakan, yang penting sudah sholat. Jangan. Kita katakan, alhamdulillah saya sudah bisa sholat dengan sebaik-baiknya. Sudah bisa melaksanakan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Sudah bisa melaksanakan sholat dengan kenikmatan yang betul-betul saya rasakan, karena seolah-olah di dalam sholat saya itu saya berjumpa dengan Allah yang saya rindukan, dan saya bayangkan Allah pun juga merindukan diri saya. Sehingga seolah-olah di dalam sholat kita itu ada pertemuan antara cinta kita dengan cinta Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu sangat mencintai kita, dan cinta Allah pada diri kita itu adalah cinta yang paling tinggi yang disebut rahmah. Ya, kalau cinta kita pada Allah itu kan cinta yang masih penuh dengan harap, yang disebut dengan hub. Ya, hub itu adalah cinta yang masih penuh dengan harap. Ya, termasuk di dalamnya ketika kita bicara wud. Wud itu adalah keinginan untuk mencintai sesuatu dan kita berharap mendapatkan sesuatu dari apa yang kita cintai. Itu wud. Kemudian muncul istilah mawaddah. Nah, ketika mawaddah itu tumbuh di dalam diri kita, memang kita merindukan sesuatu yang kita cintai, tetapi kita masih punya harapan untuk diberi sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang baik, ya, yang indah dari sesuatu yang kita cintai. Tetapi kalau cinta itu sudah mewujud dalam rahmah, kita sudah tidak ingin lagi mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang kita cintai, tetapi kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada yang kita cintai. Dan Allah itu selalu ingin memberi sesuatu yang terbaik kepada hambanya yang dicintai. Nah, sekarang tugas kita adalah membalas cinta Allah dengan cinta yang sama, sehingga ada titik temu antara cinta kita dengan cinta Allah,
karena ada dua kerinduan yang bertemu dalam cinta yang tulus, karena kita ingin memberi yang terbaik untuk Allah, karena Allah telah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini indahnya cinta. Makanya nanti dalam kajian-kajian tasawuf ada kajian tentang hub, kajian tentang mahabbah, kajian tentang cinta, yang bisa kita pahami dari misalnya apa yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Jailani, oleh Rabi al-Adawiyah, oleh Dunnun al-Misri misalnya. Dan bahkan pada suatu saat kita bisa belajar lagi tentang falsafah cinta. Dan dalam bahasa cinta semua jadi indah. Karena kita ketika mencintai sesuatu dan mencintai sesuatu itu dengan kecintaan yang tulus, maka sesuatu itu begitu kita dapatkan luar biasa. Kenikmatan yang hadir dalam diri kita, karena kita tidak bisa membayangkan betapa yang kita cintai itu sudah benar-benar ada dalam dekapan kita. Ketika kita mencintai harta, begitu kita dapat harta, senangnya bukan main. Ketika kita mencintai ilmu, dan pada saat kita dapat ilmu itu luar biasa senangnya. Ketika seorang suami mencintai istrinya, begitu kita itu dekat. Ketika suami dekat dengan istrinya, betapa bahagia suami itu. Demikian juga istri yang mencintai suaminya, begitu ya dekat dengan suaminya, betapa bahagianya, karena dia bisa bersama dengan sesuatu yang dia cintai, orang yang dia cintai. Sehingga suami istri yang saya mencintai akan selalu ingin mendekat, sehingga meskipun jauh di mata akan selalu dekat di hati, karena yang ada di dalam dirinya itu adalah cinta yang membara untuk menemukan sesuatu yang dicintai, sehingga yang terbayang pada dirinya hanya sesuatu yang dicintai. Makan pun terasa indah, minum terasa indah, apapun yang kita lakukan terasa indah. Karena ketika aku makan, aku ingat kamu. Ketika aku minum, aku ingat kamu. Ketika aku belajar, aku ingat kamu. Ketika aku berjalan, aku ingat kamu. Ketika aku duduk, aku ingat kamu. Dan ketika aku berbaring, aku ingat kamu. Nah, inilah gambaran cinta seseorang. Seperti digambarkan di dalam ayat Al-Quran, ketika orang itu sudah mencapai pada puncak kepribadian ulil albab, Allah itu selalu hadir. Karena apa? Dia ingin selalu hadir di sisi Allah. Nah, ini kajian tentang ulil albab. Nah, jadi suatu saat kita akan belajar tentang apa dan siapa ulil albab. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ungkapan yang indah. Nanti Anda bisa membaca di dalam surat Ali Imran. Mulai dari ayat 190 sampai ayat 191. Itu Anda akan bisa menggambarkan betapa ketika cinta itu berpadu luar biasa. Dan cinta itu berpadu bukan karena orang itu terpaksa mencintai, tapi karena kata hatinya selalu mengatakan begitu, sehingga begitu orang itu mencintai sesuatu dan bertemu dengan sesuatu yang dicintainya, nikmatnya luar biasa. Dan itulah cinta ketika berpadu antara dirinya dengan Allah. Begitu indah ketika dia beribadah kepada Allah, karena pada saat dia beribadah, dia bertemu dengan kekasih yang dicintainya, dan dia sadar bahwa kasih yang dicintainya menemui dirinya dalam cinta yang tulus dengan rahmatnya, yang kemudian kita merasa telah diberi, dan kita pun akan memberi yang terbaik untuk kekasih yang kita cintai. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk memahami sesuatu dengan ilustrasi yang bisa kita pahami dari sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Kita ambil metafor saja tentang masjid. Suatu saat ada seorang ulama itu berdoa, ya Allah, semoga masjidku benar-benar bisa menjadi rumahku. Dan ini bisa kita ucapkan. Ucapkan itu dengan penuh kerinduan. Ucapkan itu melalui ucapan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, saat ini aku bermohon, semoga Engkau berkenan menjadikan masjidku benar-benar bisa menjadi rumahku. Nah, ini ada cerita yang bisa saya ungkapkan. Ini pengalaman saya. Suatu hari, sewaktu sholat zuhur, saya berkesempatan untuk menjadi imam sholat di sebuah masjid yang megah,
milik satu kampus perguruan tinggi ternama di kota Yogyakarta. Gak usah saya sebut nama perguruan tinggi itu apa, di mana tempatnya. Silahkan menebak-nebak saja. Bersama jamaah yang waktu itu kira-kira 200 orang lah gitu. Ya kalau kurang ya kurang sedikit, tapi saya nggak pernah menghitung. Bersama jamaah yang mungkin jumlahnya sekitar 200 orang. Dan saya asumsikan kami bersama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat ceritanya begini. Setelah selesai sholat, saya menyaksikan para jamaah itu bergegas keluar masjid. Tidak semua memang, banyak yang bergegas keluar masjid. Yang tetap duduk untuk berzikir, berdoa, itu lebih sedikit dibandingkan orang yang bergegas keluar masjid. Padahal salah seorang mahasiswa pada pagi itu sudah naik mimbar dan mengumumkan bahwa setelah sholat jamaah zuhur ini ada acara kultum. Jadi setelah sholat jamaah zuhur akan ada kultum dari salah seorang mahasiswa fakultas tertentu. Waktu itu yang saya ingat akan ada kultum dari salah seorang mahasiswa fakultas hukum. Akhirnya saya coba-coba menghitung dengan ya sedikit kurang teliti. Jamaah yang tersisa itu jumlahnya kira-kira kurang dari 50 orang. Bahkan pada saat kultum dimulai lebih ironis lagi. Sebagian jamaah yang masih tersisa di masjid itu tidak memperhatikan isi ceramah kultum itu. Dan bahkan banyak di antara mereka yang ngobrol sendiri-sendiri, ngomong sendiri-sendiri. Asik ngomong sendiri dan tidak banyak yang mendengarkan. Dan saya berada di sofa paling depan karena saya mundur dari sajadah yang saya gunakan menjadi imam. Saya dengarkan apa yang diceramahkan oleh mahasiswa itu. Nah, padahal selama ini saya yang dhaif ini benar-benar mendambakan suatu masjid yang ada di dekat rumah saya itu benar-benar menjadi bagian dari rumah saya atau bahkan menjadi rumah saya. Dan saya dambakan di tempat inilah saya seharusnya merasa nyaman dan tentram karena saya merasa dekat kepada Allah. Ini yang selalu saya pikirkan, saya renungkan. Dan ini yang selalu saya ucapkan dalam hati saya, Allah jadikanlah masjid di mana aku sholat itu seperti rumahku sendiri sehingga aku merasa di dalamnya, merasa nyaman, merasa tentram karena aku bisa berdekatan denganmu. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya simak nas atau teks Al-Quran yang saya baca beserta tafsirnya dari HP saya. Dan di dalam HP saya ada beberapa kitab tafsir yang biasanya ada di dalam rak buku. Dan ini hasil dari sebuah proses pencarian yang panjang. Nah, kalau di laptop saya ada Maktabah Syamilah yang juga sering saya gunakan. Nah, di dalam keasikan saya mendengarkan ceramah kultum dari mahasiswa itu, saya mencoba untuk mencari beberapa hal ya, beberapa tulisan yang ada di beragam situs internet untuk melengkapi pemahaman saya terhadap apa yang diceramahkan oleh mahasiswa itu. Nah, justru yang pertama saya temukan itu adalah firman Allah, ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat At-Taubah, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, janganlah kamu melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa
yang di dalam kitab tafsir disebut Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya atau melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, di dalam kitab tafsir yang pernah saya baca, konon pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah peristiwa bersejarah tentang pendirian masjid. Nah, di saat itu telah tersedianya Masjid Quba sebagai tempat peribadatan kaum muslimin pada saat itu, ada sekelompok orang munafik yang punya kesepakatan untuk membangun masjid di dekat Masjid Quba itu. Dan tentu saja karena orang munafik niatnya ya niat yang tidak baik, cuma terselubungi oleh pencitraan yang mereka lakukan. Jadi mereka membangun, betul-betul seorang membangun dan mungkin saja bangunannya itu secara fisik bisa lebih bagus. Nah, masjid yang dibangun untuk memperkokoh kekuatan komunitasnya dengan mengatasnamakan Islam itu dibangun oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Ini cerita di dalam kitab tafsir. Bahkan mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat di dalam masjid itu, di samping melaksanakan sholat di Masjid Quba. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu mencegah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat di masjid yang didirikan oleh orang-orang kafir itu dengan menunjukkan kedustaan mereka. Bedanya, pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya pun terselamatkan oleh tipu daya mereka karena perlindungan yang datang dari Allah. Jadi Nabi terlindungi karena Nabi diingatkan oleh Allah, dan pada saatnya umat Islam pun terlindungi dari tipu daya orang-orang munafik pada saat itu. Nah, kemudian di dalam tulisan yang saya baca di internet ada sebuah kisah lain. Nah, di bagian kisah lain dengan perasaan cinta yang mendalam pada sahabatnya, suatu ketika Abu Darda itu menulis surat kepada sahabatnya Salman Al-Farisi. Jadi ini surat-suratan kira-kira. Abu Darda itu menulis surat kepada sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, sebegitu penting isi surat itu, saya mencoba untuk mencermati. Nah, isi suratnya itu antara lain berbunyi, kalau di bahasa Indonesia kan, wahai saudaraku, pergunakanlah masa hidupmu untuk kepentingan ibadah sebelum tiba bencana yang menyebabkanmu tidak dapat beribadah. Jadi kalimat pertama itu indah. Wahai saudaraku, maksudnya wahai Salman Al-Farisi, saudaraku, pergunakanlah masa hidupmu untuk kepentingan ibadah. Jadi semua itu kita gunakan untuk ibadah sebelum tiba bencana yang menyebabkanmu tidak bisa beribadah. Jadi sebelum kita tidak bisa beribadah, beribadahlah. Kemudian kalimat yang kedua dikatakan begini. Wahai saudaraku, jadikanlah masjid bagaikan rumahmu. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa sabdanya? Masjid itu sebagai rumah bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya dikatakan oleh Abu Darda, Allah telah menjamin bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kelapangan hati, kesenangan, kepuasan, kemudahan menyeberangi jembatan, selamat dari api neraka, dan segera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kata Abu Darda kepada Salman Al-Farisi itu diucapkan di penghujung suratnya itu dengan kata-kata yang indah dan meyakinkan bahwa Allah itu sudah menjamin, betul-betul menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya itu dengan jaminan orang itu akan mendapatkan kelapangan hati, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kepuasan, mendapatkan kemudahan menyeberangi jembatan, bukan hanya jembatan dalam arti fisik, jembatan kehidupan, selamat dari api neraka, dan akan betul-betul segera mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berada di masjid itu. Jadi luar biasa itu. Orang di masjid itu dijamin akan lapang hatinya, akan senang, akan puas, akan mudah menyeberangi jembatan-jembatan apapun termasuk jembatan kehidupan.
yang sifatnya non fisik, selamat dari api neraka, dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan masjid sebagai rumah itu tampak terasa pada hari-hari selama bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan ini. Terutama sekali pada waktu malam hari, di mana kebanyakan umat Islam bersedia memakmurkan masjid dengan misalnya diawali dengan buka bersama, sholat berjamaah, sholat tarawih, taklim, tadarus Al-Quran, hingga beriktikaf pada 10 hari terakhir di dalamnya. Nah, kebetulan Ramadan tahun ini terkendala karena adanya wabah yang disebut sebagai pandemi yang terjadi karena ada COVID-19, virus corona yang didatangkan oleh Allah dengan caranya untuk menguji keimanan kita. Ya, tidak 100% masjid tutup dan tidak 100% orang Islam tidak ke masjid. Masih ada yang mau ke masjid. Tetapi karena ada imbauan dari pihak-pihak yang kompeten, ya, akhirnya tidak sedikit masjid yang ditutup dan banyak orang Islam yang tidak ke masjid. Ya. Kita tidak usah berdebat tentang masalah itu, tapi kita coba saja bicara tentang masjid. Ya. Di bulan Ramadan biasanya masjid itu ramai. Ada kegiatan buka bersama, kegiatan sholat berjamaahnya semakin marak, sholat tarawihnya luar biasa, ada ta'lim, ada tadarus Al-Quran, bahkan i'tikaf pun jadi ramai, termasuk i'tikaf di masjid-masjid yang memang jadi tujuan mereka di dalam beriktikaf. Tapi selepas Ramadan, masjid bisa kembali menjadi sepi, ditinggalkan oleh jamaahnya. Ironis memang, tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi mereka orang-orang Islam yang menjadikan masjid seperti rumahnya, yang selalu menambatkan jiwanya ke masjid, kalau bahasa Jawa itu kemandil-mandil yang masjid, rindu untuk melaksanakan ibadah berlama-lama di dalam masjid dan berusaha menyucikan dirinya dari kotoran-kotoran dosa di masjid itu. Ya, masjid itu memang menjadi sebuah tempat yang terasa nyaman karena dirindukan. Kalau ada kerinduan, maka orang itu akan selalu ingin ke masjid. Nah, saya pernah membaca sebuah ayat yang bisa kita simak bersama-sama. Sekali lagi, surat At-Taubah ayat 108 yang tadi saya bacakan. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, la taqum fihi abada. Ya, janganlah kamu bersembahyang di masjid itu selama-lamanya. Ini satu hal yang terjadi karena ada sesuatu yang harus dicermati di dalam hal yang terkait dengan masjid itu. Nah, dikatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, karena masjid itu dibangun atas dasar takwa. Ini sebutan untuk Masjid Quba. Min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Jadi Masjid Quba itu lebih bisa Anda pilih dibandingkan masjid yang lain. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu, maksudnya Masjid Quba itu ada sejumlah orang yang ingin membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah betul-betul mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang betul-betul suci dari kotoran-kotoran yang melekat di dalam dirinya. Nah, apa maknanya? Mestinya ini terkait dengan peringatan kita. Jangan sampai kita itu terjebak untuk mencintai masjid hanya karena fisiknya, tetapi jadikan masjid itu sebagai sesuatu yang membuat kita rindu untuk bertemu dengan Allah, karena masjid itu memang dibangun dengan tujuan untuk membangun ketakwaan kepada Allah. Nah, kata-kata jadikanlah masjid sebagai rumah itu harus kita pahami secara tepat. Menjadikan masjid sebagai rumah bukan sebatas mendatanginya secara fisik. Kalau datang secara fisik, tidak hanya orang yang ingin sholat di dalamnya itu yang datang ke masjid. Para musafir yang ingin tidur-tiduran di masjid pun datang ke masjid itu. Orang yang ingin mencari air minum pun bisa datang ke masjid. Orang yang ingin bersantai-santai pun bisa di masjid. Bahkan sekarang ini banyak orang yang ngomong anak-anaknya yang masih bayi di masjid karena lebih luas.
Anak-anak juga bisa bermain di masjid, bahkan satu saat ketika masjid itu dalam keadaan kosong, ada anak-anak yang main badminton di masjid. Bukan hanya di Serambi, di dalam masjid pernah saya temukan seperti itu karena mereka tidak paham. Jadi menjadikan masjid sebagai rumah itu harus dipahami secara tepat. Bukan sebatas mendatangi masjid itu secara fisik, tetapi lebih dari itu, lebih dari apa yang sekarang dilakukan oleh orang, tidak hanya datang secara fisik, lebih dari itu selalu membawa hakikat masjid, yaitu masjid itu harus dipahami sebagai tempat bersujud, tempat untuk mendekatkan diri pada Allah, tempat di mana diri orang yang beriman itu benar-benar melepas kerinduannya kepada Allah, karena di situ ada pertemuan antara cinta seorang hamba dengan cinta Allah, karena Allah menyapa hambanya dan hambanya yang tersapa betul-betul mau hadir untuk bertemu Allah karena disapa Allah, sehingga ketika dia menyapa Allah dengan doa-doanya, Allah pun akan mengijabahi sapaan orang itu dalam doa-doanya. Pertemuan antara cinta Allah dan cinta hamba dan cinta Allah itu kemudian ada di dalam kerinduan yang betul-betul hilang, karena yang rindu dan dirindukan bertemu dalam cinta mereka. Dan ini yang selalu saya gambarkan ketika saya menjelaskan tentang konsep nafsul mutmainnah. Orang yang sudah pada pribadi nafsul mutmainnah mencapai titik puncak pribadi mutmainnah, itu dia merasa bahwa dirinya itu sudah menjadi bagian dari hamba Allah, dan Allah ridho untuk menjadikan dirinya itu menjadi hambanya, sehingga dia merasa nikmat bertemu dengan Allah karena Allah betul-betul merindukan dirinya dan dia merindukan Allah. Dan ketika Allah itu tahu ada hambanya yang beribadah, Allah mempersilahkan hambanya itu untuk menjadi bagian dari hambanya, dan pada akhirnya hambanya itu adalah hamba yang oleh Allah dianggap pantas untuk mendapatkan surga yang memang disediakan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa. Jadi masjid itu adalah tempat bersujud dalam setiap derap dan langkah kehidupan umat manusia. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam keadaan dan cuaca bagaimanapun, serta serumit apapun masalah yang kita hadapi, hendaklah jangan lupa selalu kita memohon petunjuk Allah, meminta perlindungan, mengharap pertolongannya, seraya bersujud takluk pada syariatnya. Sehingga dimanapun kita berada, itulah masjid di mana kita bersujud, dan pada saatnya kita bermohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah. Nah, itu yang lebih dalam. Jadi masjid itu jangan hanya kita pahami secara fisik. Memang tempat yang secara fisik disebut masjid itu kita dambakan untuk kita kunjungi, dan disitulah kita merasakan indahnya pertemuan kita dengan Allah, yang pada saat kita bertemu ada cinta yang bertemu adalah antara cinta kita dengan Allah, sehingga kita seolah-olah tengah melepas kerinduan kita kepada Allah itu lepas, dan kerinduan Allah pada diri kita lepas, dan kita bertemu dalam sebuah titik kerinduan di mana kerinduan itu menumbuhkan kenikmatan yang luar biasa pada diri kita, karena kita bertemu dengan sang kekasih yang kita rindukan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya berdoa mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkenan memanjakan diri kita sebagai hambanya yang selalu mencintai masjid dengan melipat gandakan pahala atau pahala kebaikan, pahala senang kebaikan, mewangikan bau mulut kita kelak dengan minyak kasturi. Ini ungkapan-ungkapan majas itu, ya, metafor. Mewangikan bau mulut kita dengan minyak kasturi, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, menyediakan pintu khusus yang di dalam istilah agama itu disebut Ar-Rayyan. Nanti bisa kita baca di dalam Al-Quran dan tafsirnya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ar-Rayyan itu pintu masuk yang khusus, spesial untuk hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, disediakan untuk hambanya ketika hambanya itu masuk ke dalam surga Allah. Ya, ketika mau masuk itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nah, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita betul-betul merindukan Allah. Termasuk ketika kita di masjid, rindukan Allah di dalam masjid. Dan ketika titik temunya itu terjadi,
kita betul-betul bisa melepas rindu kita kepada Allah, karena Allah memberikan cintanya kepada diri kita, dan kita pun melepas cinta kita untuk Allah, sehingga kita bertemu dalam kenikmatan yang betul-betul kita rasakan ketika kita bisa mempertemukan cinta kita dengan cinta Allah. Dan itu terjadi pada semua orang, tidak terkecuali bagi warga kampus yang sudah saya sebut namanya di dalam tulisan ini, tetapi tidak saya sebut secara lisan karena saya khawatir nanti ada salah paham. Mari sekali lagi kita berupaya untuk datang ke masjid, dekatkan diri kita dengan masjid, dan jadikan masjid sebagai tempat bertemu antara kita dengan Allah, sehingga di dalam masjid kita betul-betul merasakan adanya keindahan, adanya ketenangan, ada kenyamanan yang luar biasa, karena kita telah bertemu dengan zat yang benar-benar kita cintai dan kita rindukan, dan zat yang kita cintai dan kita rindukan itu berkenan untuk menemui kita dalam ibadah kita yang kita laksanakan dengan khusyuk. Kita bertemu dengan Allah, Allah bertemu dengan kita, dan pertemuan kita dengan Allah itu akan membuat diri kita bahagia, senang, gembira, nyaman, tenang, dan tentram. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini Allah meridhoi semua aktivitas yang kita laksanakan. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.